Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam materi organ gerak hewan dan manusia, lingkungan dan pemanfaatannya pada pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, anak saudara sekalian, semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat. Kita awali dengan mengamati gambar-gambar dari berikut ini. Dari tanah liat, terus tanah liatnya dibikin, dicetak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan jadilah sebuah karya. Nah, mari kita membuat cerita berdasarkan gambar. Langkah-langkahnya itu adalah: pertama, kita mengamati dengan cermat gambarnya, terus kita buat ide pokok masing-masing gambar, dan ketiga, kita kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, itulah cara-cara membuat cerita berdasarkan gambar. Anda sekalian bisa praktekkan di rumah kalau Anda ingin membuat cerita atau mendapatkan tugas nanti. Nah, Lani pada hari Minggu ini diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub dengan melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras pagi hingga sore, tak kenal lelah meskipun harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Nah, gerabah di Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas penyebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Masya Allah. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, kita kembali melihat ide pokok daripada sebuah paragraf. Tentunya ide pokoknya adalah yang di garis bawah ini. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas penyebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Nah, anak saudara sekalian, jadi tugasnya adalah ada sebuah teks pada halaman 124 yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Di paragraf tadi, di paragraf 1 kita sudah sama-sama jawab ide pokoknya. Nah, ada 11 paragraf ini teksnya, silakan Anda baca dan tentukan ide pokok. Jadi 10 ide pokok yang harus Anda tulis. Karena muatan pelajaran hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dan ditugaskan untuk mencari ide pokok sebuah bacaan. Ya, jadi saya ulangi, tugasnya adalah mencari ide pokok bacaan gerabah dari Pulau Madura. Sebanyak 11 paragraf, tetapi tadi satu paragrafnya kita sudah jawab bersama. Jadi tinggal 10 paragraf yang Anda harus tuliskan ide pokoknya di buku tugas bahasa Indonesianya. Nah, selanjutnya tugas Ananda yang kedua adalah tuliskan 3 hal baik yang Ananda lakukan hari ini.
Tuliskan 3 perbuatan baik yang Ananda lakukan hari ini ya. Selain sholat tentunya, tuliskan 3 hal baik. Sedikitnya 3 hal baik yang Ananda lakukan hari ini. Nah, saya kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya tadi, 2 tugas. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.